Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen yang kami hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 1 akan memberikan penjelasan mengenai bab 2 tentang akuntansi manajemen sektor publik. Di sini kami kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Wisnu Hari Raharjo, dengan nomor induk mahasiswa 2021 SA082, dan juga rekan kami Pramarda Tina dengan NIM 2020 SE034. Di sini kami akan menjelaskan yang kami sampaikan tadi, yaitu bab 2 tentang akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, kami menjelaskan dari beberapa penjelasan yang diantaranya yaitu dari Institute of Management Accountant di tahun 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses mengidentifikasi, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, penyimpanan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan evaluasi dan juga pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi sektor publik, yaitu menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga organisasi dapat berjalan dengan harmonis antar bagian. Di akuntansi sektor publik, kami akan menjelaskan yaitu yang pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Yang kedua yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Yang ketiga yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik, dan keempat ikhtisar ataupun kesimpulan. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Dalam hal perencanaan organisasi akuntansi, manajemen berperan dalam memberikan informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan juga estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang sifatnya segera. Kedua yaitu akuntansi sebagai alat pengendali organisasi, yaitu yang pertama, pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi tersebut. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, maka alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi ataupun negotiated bargain. Meskipun hal ini tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen, sedangkan yang tidak berorientasi pada laba, alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Informasi akuntansi umumnya disampaikan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya berbentuk gambaran kinerja organisasi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik.
dari pendapat John dan Pendlebury, membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama perencanaan tujuan dan sasaran dasar, kedua perencanaan operasional, ketiga penganggaran, keempat pengendalian dan pengukuran, dan kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Di sini dijelaskan dari John dan Pendlebury yaitu 5 tahap perencanaan dan pengendalian manajerial, yaitu yang pertama perencanaan tujuan dan dasar sasaran, yang kedua proses operasional, ketiga penganggaran, keempat pengendalian dan pengukuran, dan kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Di sini terdapat siklus yang digambarkan dari tahap 1 ke tahap yang lainnya terkait dan tahap yang lainnya berintegrasi dalam satu organisasi. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut ataupun follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yaitu dari perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih sesuai dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat membentuk anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada 3 permasalahan, yaitu efisiensi biaya, kualitas produk dan pelayanan ataupun cost, quality, dan service. Di sini disebutkan dari peran akuntansi manajemen sektor publik. Dan pemberian informasi biaya di sini ada 4. Yang pertama yaitu biaya input, adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input biasanya berupa biaya tenaga kerja, biaya bahan baku. Itu yang kedua yaitu biaya output, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik, output dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Contoh pada perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang. Untuk biaya yang ketiga itu biaya proses. Biaya ini dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya dapat diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu biaya proses yang terdiri dari cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost reduction, dan cost reporting. Dan biaya proses tadi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu cost recording, yaitu kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi, sehingga segala kegiatan ataupun sistem akuntansi organisasi tercatat dalam data-data yang ada di dalam sistem akuntansi organisasi tersebut. Yang kedua yaitu cost finding, yaitu pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk ataupun jasa layanan.
Yang ketiga yaitu strategi cost reduction. Dalam tahap ini, biaya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Yang keempat yaitu cost analyzing, yaitu dilakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya, cost driver, agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya, yaitu biaya dianalisis sehingga biaya tersebut dapat menjadi efisiensi biaya dengan strategi-strategi tertentu. Ketiga yaitu penilaian investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus diperhatikan oleh akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian, serta sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Penilaian investasi pada organisasi sektor publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat ataupun cost benefit dan analisis. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan juga sebagai alat stabilisasi. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Yang kelima yaitu penentuan cost of service dan charging of service. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, dan juga keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin meningkat dan kesejahteraan akan semakin meningkat pula. Yang keenam yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas. Dan yang terakhir yaitu ikhtisar ataupun kesimpulan. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki 2 komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengendalian keputusan, motivasi, pengendalian dan penilaian kerja. Sedangkan struktur pengendalian manajemen tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan juga politik. Akuntansi manajemen berfungsi membantu memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajer publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan untuk merencanakan strategi, informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan juga penentuan biaya pelayanan, cost of service, dan tarif pelayanan, charging of service. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 dalam bab kedua, yaitu akuntansi sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Wisnu Hariharjo dan juga rekan kami Pak Mardanita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.